Aku biasa dipanggil Aldi. Umurku 18 tahun. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA saat itu. Aku tinggal di rumah bersama keluarga. Aku memiliki seorang adik perempuan dan 3 orang kakak laki-laki. Rumah kami tidak terlalu besar. Rumahku terdiri dari ruang belakang dan ruang utama. Ruang belakang terdiri dari dapur, tempat makan, musola, kamar mandi belakang, dan tempat mencuci atau menjemur. Sedangkan ruang utama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Antara ruang belakang dan ruang utama dipisahkan oleh sebuah kaca besar sebagai pengganti tembok dan sebuah pintu untuk berpindah karena ruangan utama ber-AC. Nah, pada suatu pagi, waktu itu hari Minggu, aku terbangun langsung menonton TV di ruang keluarga yang bersebelahan dengan kaca besar. Tempat itu memang tempat favoritku untuk nonton TV. Ruangannya dingin dan TV-nya besar, jadi membuat sensasi nonton menjadi nyaman. Sedang asik nonton, tiba-tiba ibuku mengajakku untuk pergi jalan-jalan sembari belanja bulanan. Namun aku menolak. Padahal kakak dan adikku semua ikut. Jadi tinggallah aku sendiri di rumah. Ketika semuanya pergi dan suara mobil mulai terdengar menjauh. Saat itu suasana menjadi sangat sunyi. Rumah kami memang berada di sebuah perumahan dinas yang dimiliki BUMN, yang letaknya bisa dibilang di tengah hutan, hingga jarang ada orang yang lewat pada malam hari. Entah kenapa, beberapa lama aku menonton TV, aku merasa ngantuk. Mataku semakin berat. Padahal ini masih pagi banget, gumamku dalam hati. Dan entah kenapa juga, tiba-tiba aku merasa sedikit merinding. Dan ruangan terasa sangat dingin. Karena merasa tidak enak, maka aku memilih untuk beranjak dari ruang keluarga menuju kamar tidur. Karena memang sudah sangat ngantuk. Berbaringlah aku di kasur dan kupeluk erat guling kesayanganku. Nah, sedikit info, di kamar tidurku itu arah kasur menghadap ke sebuah cermin yang lumayan besar dan tertempel di dinding. Sehingga apabila aku tiduran, maka aku akan melihat bayanganku sedang tiduran juga di dalam cermin itu. Nah, kemudian aku ambil headset dan memasangnya ke HP yang sudah aku siapkan untuk mendengarkan lagu. Waktu itu lagunya lagu Koes Plus. Lagu kalau nggak salah, ke Jakarta aku kan kembali. Nah, itulah lagunya. Namun tiba-tiba aku mendengar ada yang mengetuk jendela dari luar.
Aku lepas headset untuk memperhatikan jendela. Namun tidak ada siapa-siapa. Maka aku pasang kembali headset dan mendengarkan lagu lagi sambil memejamkan mata. Nah, dengan berakhirnya lagu tadi, tiba-tiba musik player di HP-ku juga berhenti. Maka aku membuka mata. HP-ku ada di sebelah badanku. Namun, aku tidak sengaja menatap sekejap ke cermin besar yang ada di hadapanku itu. Seperti ada sesuatu. Karena hanya sekejap, maka aku mencoba beranikan diri untuk melihat kembali ke arah cermin. Namun tidak ada apa-apa. Mungkin hanya khayalanku saja, pikirku. Kemudian aku mendengarkan lagu lagi. Saat asik, tiba-tiba terasa ada gempa bumi. Kasurku goyang. Memang gak terlalu kencang sih, tapi sangat terasa. Kemudian aku membuka mata. Dan tidak sengaja aku menatap ke arah cermin. Di dalam bayangan cermin itu, aku melihat ada bayangan. Tepat di sela-sela antara kasur dengan jendela yang berada di belakangku. Aku tengok ke belakang perlahan-lahan. Namun tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat ke arah cermin. Nah, sosok bayangan putih itu masih di sana. Aku terpaku, mati rasa rasanya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya bisa menatap mata hantu itu. Sepertinya kepalaku seperti dipegang, gak bisa bergerak. Jadi hanya melotot ke arah cermin menatap mata hantu itu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, yang seakan langsung menatap ke arah mataku. Rambutnya panjang acak-acakan. Aku berusaha untuk menggerakkan badan, tapi tidak bisa. Coba mau teriak juga nggak bisa. Aku yang kurang mendalami agama, yang nggak bisa berdoa juga. Cuma dalam hati, ya Allah, tolong hamba. Hanya itu yang bisa aku ucapkan dalam hati. Nah, setelah itu tiba-tiba makhluk yang ada di dalam cermin itu berteriak sangat kencang. Suaranya keras, melengking, seakan-akan menusuk ke telingaku. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku gemetaran, ketakutan. Aku melihat dia seperti memegang kepalaku. Padahal aku gak ngerasakan dia pegang. Aku melihat kepalaku yang telah dipegangnya patah. Karena ditarik ke belakang hingga keluar darah dari hidung. Nah, kemudian pemandanganku pun menjadi gelap dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Dan kemudian entah jam berapa tiba-tiba aku terbangun dengan keringat sekujur badanku. Aku terengah-engah ketakutan. Aku memegang badanku dan bersyukur semuanya mungkin
hanya mimpi. Kemudian aku mengambil HP dan melihat lagu yang kuputar masih sama, yaitu lagu Kus Plus yang tadi. Aku segera keluar kamar dan berdiam diri di depan rumah untuk menenangkan hati. Lalu datanglah keluargaku. Mereka tidak jadi belanja karena mall terdekat sudah penuh, sehingga memutuskan kembali ke rumah. Kemudian aku menceritakan kepada ayah dan ibuku tentang mimpi yang kualami. Dan mereka menyarankan kepadaku untuk belajar dan mendalami ajaran agama. Dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Jadi semenjak itu saya rajin belajar agama dan tidak lupa berdoa sebelum melakukan sesuatu. Dan alhamdulillah hingga sekarang kejadian itu tidak pernah terulang lagi.